Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas materi-materi yang merupakan kisi-kisi yang mungkin akan muncul di SKB ya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang kebijakan kesehatan Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama itu ada nawacita Presiden Joko Widodo, di mana nawa itu 9, cita itu harapan, agenda, atau keinginan. Nah, 9 poin di dalam nawacita itu yang pertama adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara trimarta terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Nah, ini bisa dibaca-baca ya, soalnya panjang, saya singkat dengan agar kita cepat untuk menghafalnya, yaitu program Nawacita Joko Widodo JK yang pertama adalah perkuat peran negara. Nah, di sini negara sebagai negara maritim ya. Kemudian yang kedua adalah perkuat pelayanan publik. Di sini membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi, dan terpercaya, memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Itu poin yang kedua adalah perkuat pelayanan publik. Yang ketiga adalah membangun dari daerah dan desa. Nah, ini yang merupakan pembangunan Indonesia dari pinggiran ya. Kemudian yang keempat adalah penguatan anti korupsi. Yang kelima, menjaga kualitas hidup rakyat. Yang keenam, meningkatkan produktivitas rakyat. Yang ketujuh, ekonomi berbasis komoditi strategis domestik. Yang kedelapan, revolusi karakter bangsa. Yang kesembilan, perkokoh Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Nah, ini 9 program Nawacita. Ini poin-poinnya saja ya, kita yang harus kita hafal. Ya. Kemudian, visi misi Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024 itu terdiri dari 34 menteri, 4 pimpinan lembaga, dan 12 wakil menteri. Di sini visinya adalah terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan misinya adalah Nawacita, peningkatan kualitas manusia, penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, kemudian perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Yang kedelapan, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Nah, RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ada juga RPJMN yaitu Rencana Pembangunan Jangka
menengah di bidang kesehatan. Apa aja visi pembangunan kesehatan dalam rencana pembangunan jangka panjang yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan dirumuskan sebagai Indonesia Sehat 2025. Pembangunan yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya kesehatan jasmani, rohani maupun sosial, yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa. Nah, di sini ada arah kebijakan RPJMN bidang kesehatan tahun 2020 sampai 2024, yaitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary health care, dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Nah, strategi PRPJMN 2020 sampai 2024 diantaranya adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB kesehatan reproduksi. Yang kedua adalah percepatan perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga adalah peningkatan pengendalian penyakit. Yang keempat, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau kita singkat dengan GERMAS. Dan yang kelima adalah penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Tujuan strategis Kemenkes. Nah, yang pertama, peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu, peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Yang ketiga adalah peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarus utamaan kesehatan. Yang keempat adalah peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, peningkatan sumber daya kesehatan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini adalah tujuan strategis Kemenkesnya ya. Lanjut. Nah, di sini ada sasaran dan strategi arah kebijakan. Ada indikator dan target sasaran pokok RPJMN di bidang kesehatan tahun 2020 sampai 2024 ya. Targetnya untuk tahun 2024 pada angka kematian ibu yaitu per 100.000 kelahiran hidup adalah 183 ya targetnya itu. Kemudian angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup itu targetnya 16. Nah, saya ini yang di kotak garis merah ini yang biasanya sering keluar di soal-soal dan menjadi prioritasnya ya. Angka kematian bayi itu 16 per 1.000 kelahiran hidup. Targetnya pada tahun 2024. Kemudian prevalensi stunting atau pendek dan sangat pendek pada balita itu adalah 19%. Prevalensi wasting kurus dan sangat kurus pada balita itu 7%. Kemudian insidensi HIV 0,18. Nah, FR tahun lalu itu dinyatakan indikator AKI, AKB dan stunting ya. Oke, lanjut. Target pembangunan kesehatan yang pertama adalah meningkatnya status kesehatan ibu dan anak. Kedua adalah meningkatnya status gizi masyarakat. Kemudian meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular. Kemudian meningkatnya kinerja sistem kesehatan, meningkatnya pemerataan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk. Untuk visi misi Kemenkes ini juga banyak ya, FR tahun lalu keluar.
tanggal 20 Desember 2019 sesuai edaran Menteri PPN Bappenas nomor B899/M PPN /PP 0302/12 tahun 2019. Ya, yang pertama visi Kemenkes 2020 sampai 2024 yaitu terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi Kemenkesnya itu adalah memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia, memberdayakan masyarakat dan mengarus utamakan pembangunan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. Yang keempat, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Nah, nilai-nilai yang terkandungnya yaitu pro-rakyat, yaitu mendahulukan kepentingan rakyat. Yang kedua adalah inklusif, melibatkan semua pihak, seluruh komponen itu harus berpartisipasi secara aktif, meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pengusaha, masyarakat madani, dan akar rumput. Kemudian responsif, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya, dan kondisi geografisnya. Kemudian efektif, di mana itu harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. Kemudian yang terakhir adalah bersih, harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel ya. Tujuan strategi Kemenkes 2020 sampai 2024. Nah, di sini ada terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, di mana di dalamnya itu ada peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu, kemudian peningkatan status kesehatan masyarakat melalui siklus hidup, peningkatan pemberdayaan masyarakat hidup sehat, peningkatan penyakit, pengelolaan kedaulatan kesehatan masyarakat, peningkatan sumber daya kesehatan, kemudian peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana di sini dilihat bahwa peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu itu di dalamnya adalah meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan, kemudian meningkatkan perbaikan pengelolaan BPJS kesehatan. Kemudian untuk status kesehatan masyarakat itu menurunnya angka kematian maternal dan neonatal ya, ibu dan bayinya, meningkatkan status gizi balita, di situ juga termasuk status kesehatan masyarakat. Untuk peningkatan pembudayaan masyarakat itu meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Di situ juga meningkatkan advokasi kesehatan dan aksi lembaga sosial. Kemudian peningkatan penyakit, pencegahan penyakit, pengelolaan kedaulatan kesehatan masyarakat. Di situ ada meningkatnya pengelolaan pengendalian kedaruratan puskesmas. Kemudian peningkatan sumber daya kesehatan, di dalamnya meningkatkan akses kemandirian dan mutu Parmalkes, meningkatnya pemenuhan sumber daya masyarakat sesuai standar, meningkatnya pembiayaan kesehatan masyarakat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, di situ untuk meningkatnya efektivitas lintas Litbang dan SIK, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, di sini adalah terdapat tujuan strategi Kemenkes ya. Kemudian kita lanjut ke soal-soal ya. Yang pertama, nawacita yang berhubungan dengan kesehatan adalah nawacita yang ke 1, 2, C3, D4, atau E5. Yang berhubungan dengan kesehatan di dalam nawacita adalah
yang kelima, di mana di poin kelima nawacita adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, yaitu melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera, ya. Itu yang berhubungan dengan kesehatan. Yang kedua, berikut ini yang masuk ke dalam strategi pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2020 sampai 2024 Kementerian Kesehatan. A. Peningkatan kesehatan lansia. B. Percepatan perbaikan gizi balita. C. Pengendalian wabah. D. Pembudayaan germas. Atau E. Penguatan sistem pencatatan kesehatan. Jawabannya adalah pembudayaan germasnya. Arah dan kebijakan strategi RPJMN 2020 sampai 2024 adalah kesehatan ibu dan anak KB dan Kespro, percepatan perbaikan gizi masyarakat. Di sini poinnya yang B, percepatan gizi balita. Harusnya semuanya ya, perbaikan gizi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan pengendalian penyakit dan pembudayaan germas, penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Lanjut nomor 3, visi Kementerian Kesehatan. Visi Kemenkes adalah A. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. B. Terwujudnya masyarakat madani yang produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. C. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdikari, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. D. Terwujudnya masyarakat Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. E. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju. Visi Kemenkes adalah yang paling benar adalah yang A, yaitu terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, ya. Yang keempat, target pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2020-2024 adalah A. Meningkatnya status kesehatan seluruh penduduk, meningkatnya status gizi balita, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan, memberikan perlindungan sosial bagi fakir miskin. Jawabannya adalah target pembangunan kesehatan dalam RPJMN yang paling benar adalah yang C, yaitu meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Nah, target pembangunan apa aja targetnya? Meningkatkannya status kesehatan ibu dan anak, kemudian meningkatnya status gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular, kemudian meningkatnya kinerja sistem kesehatan, meningkatnya pemerataan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan untuk mencapai target pembangunan kesehatan tahun 2020 sampai 2024 adalah meningkatnya status gizi masyarakat, meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan, menguatkan pelayanan kesehatan primer, meningkatkan upaya kesehatan kuratif, atau E. meningkatkan upaya kesehatan rehabilitatif. Arah kebijakan Kemenkes ya untuk mencapai target pembangunan kesehatan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. menguatkan pelayanan kesehatan primer ya.
Disebutkan tadi meningkatkan kesehatan KIA, KB, reproduksi, KESPRO, percepatan perbaikan gizi masyarakat. Nah, di sini meningkatkan ya, harusnya percepatan perbaikan gizi ya. Kemudian peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan germas, penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Lanjut nomor 6. Visi Indonesia Sehat dirancang untuk dicapai pada tahun 2015, 2020, 2025, 2030, atau 2035. Untuk saat ini targetnya adalah untuk dicapai tahun 2025. Pernyataan yang sesuai dengan visi pembangunan kesehatan nasional adalah masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, juga memperoleh jaminan kesehatan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh masyarakat agar tidak terkena penyakit infeksi, petugas kesehatan proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah terjadinya risiko kecelakaan kerja dan kecelakaan berkendara, atau menyediakan pelayanan kesehatan sesuai APBN ya. Jadi pernyataan yang sesuai dengan visi pembangunan kesehatan nasional adalah A ya, masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan. Nah, di dalam visinya apa? Visi pembangunan kesehatan adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Oke, yang ke-8, tujuan pembangunan kesehatan adalah yang pertama adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya itu dapat terwujud. B. Masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan. C. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh masyarakat agar tidak terkena infeksi. D. Petugas kesehatan proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. E. Memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Jadi tujuan pembangunan kesehatan jawabannya adalah yang A. Meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya itu dapat terwujudnya. Jadi pembangunan kesehatan itu merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya ya. Jadi ya jawabannya adalah yang A. Nomor 9. Presiden Joko Widodo senantiasa mengingatkan tentang perlunya upaya-upaya kesehatan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Upaya tersebut merupakan salah satu bagian dari nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu A. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. B. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. C. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. D. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Atau E. Penguatan struktur ekonomi yang produktif. Menurunkan angka stunting berarti nawacita yang berhubungan dengan kesehatan itu ada di poin kelima, yaitu peningkatan kualitas Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk untuk menurunkan angka stunting di Indonesia ya.
Nomor 10. Dalam Renstra Kemenkes tahun 2015 sampai 2019, salah satu program generik Kemenkes dalam upaya mencapai nawacita Presiden Joko Widodo adalah program kefarmasian dan alat kesehatan, program pembinaan upaya kesehatan, program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak, program pengendalian penyakit dan penyehatan dan lingkungan, atau program penguatan pelaksanaan JKN. Program penguatan pelaksanaan JKN dan KIS. Jawabannya adalah, nah kita lihat dulu ya, program dalam Renstra Kemenkes tahun 2015-2019. Nah, di sini ada yang generik ya, yang ditanyakan adalah yang generik. Berarti di poin 1, 2, dan 3, di mana di situ ada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Kementerian Kesehatan, program penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN atau KIS atau Kartu Indonesia Sehat, dan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas Kementerian Kesehatan itu, dan penelitian serta pengembangan kesehatan ya. Jadi program generik itu ada 1, 2, 3, 4 poin. Jadi jawaban yang paling tepat di soal nomor 10 adalah yang E, yaitu program penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS ya. Lanjut nomor 11. Salah satu indikator RPJMN 2020 sampai 2024 adalah kematian ibu. Target angka kematian ibu yang ingin dicapai oleh Kemenkes pada tahun 2024 adalah, nah ini keluar di soal tahun kemarin sama tahun kemarinnya juga ada yang keluar soal ini ya. Antara AKI, AKB, dan stunting biasanya keluar ya. Yang A 305, targetnya berapa ya? Yang B 303, C 228, D 223, E 183. Nah, indikator atau target kematian ibu yang ingin dicapai oleh Kemenkes pada tahun 2024 adalah 183 ya targetnya itu. Jawabannya adalah yang E. Lanjut, terkait dengan nawacita Presiden Joko Widodo, Kemenkes RI telah menentukan arah kebijakan dan strategi dalam Renstra 2020 sampai 2024. Nah, berikut ini merupakan strategi utama RPJMN 2020 sampai 2024. Yang pertama adalah pembudayaan cerdik, pembudayaan gentas, peningkatan PHBS, pengendalian virus corona, atau pembudayaan germas. Strategi utama RPJMN, jawabannya adalah pembudayaan germas. Sekian tentang kebijakan kesehatan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita yang mendengarkan, khususnya buat saya. Maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.